Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Dan di antara semua kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa itu, nikmat Islam dan iman adalah yang paling utama. Sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat itu, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan takwa, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada tanggal 28 sampai 31 Mei 2024, pada tanggal 28 sampai 31 Mei 2024, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengadakan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dengan tema Fatwa Panduan Keagamaan untuk Kemaslahatan Umat. Acara ini diikuti oleh 654 peserta dari berbagai unsur yang terdiri atas MUI, Ormas Islam, dan para peneliti dari berbagai universitas. Salah satu keputusan penting adalah pelarangan penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk salam lintas agama. Contoh salam lintas agama, ada juga yang menyebut salam gadu-gadu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itulah salam gadu-gadu. Menurut MUI, mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ibadah. Dan penggabungan salam lintas agama tidak dianggap sebagai bentuk toleransi yang benar. Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa fatwa ini didasari oleh prinsip proporsionalitas toleransi dalam Islam yang tidak mengizinkan mencampur adukkan akidah dan ritual keagamaan. MUI menekankan bahwa pelarangan ini tidak berhubungan dengan toleransi antar agama, melainkan untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam. Keputusan ini juga mengulang himbauan MUI Jawa Timur pada tahun 2019 untuk tidak melakukan salam lintas agama demi menjaga kemurnian akidah umat Islam. Tapi, mengapa sebagian pejabat negara dan tokoh-tokoh yang beragama Islam banyak yang masih saja mengucapkan salam gadu-gadu ini? Ya, mungkin mereka tidak tahu kalau salam gadu-gadu itu haram. Dan dari sudut syariat, sekalipun yang mengucapkan seorang presiden, jika haram tetap haram dan kita tidak boleh mengikuti. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salam lintas agama seperti juga doa lintas agama jelas haram. Saya ulangi lagi, salam lintas agama seperti juga doa lintas agama jelas haram. Hal ini karena mencampur adukkan ajaran Islam dengan agama lain. Istilahnya sinkretisme. Dan mengandung unsur tasyabbuh bil kuffar, menyerupai kaum kafir. Menyerupai kaum kafir dalam ibadah atau perilaku mereka jelas haram bagi seorang muslim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum."
Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud juz 11 ayat 48. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bukan termasuk golongan kita, maksudnya umat Islam, siapa saja yang menyerupai kaum selain kita. Janganlah kalian menyerupai kaum Yahudi maupun Nasrani. Sungguh salam kaum Yahudi adalah isyarat dengan jari jemarinya, sementara salam orang Nasrani isyarat dengan telapak tangannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kaum kafir, terutama Yahudi dan Nasrani, sebenarnya iri dengan salam umat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah kaum Yahudi iri kepada kalian, seperti mereka iri atas ucapan salam dan ucapan amin kalian. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya bangga dengan salam khas umat Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh Allah telah memberi aku 3 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku, yakni sholat dalam shaf-shaf, yaitu berjamaah, ucapan salam yang merupakan ucapan salam penduduk surga, yaitu Assalamualaikum, dan ucapan amin. Hadis riwayat Baihaqi. Para ulama generasi salaf seperti Imam Ibnu Sirin rahimahullah juga menekankan pentingnya menjaga salam khas umat Islam ini, sebagaimana dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahumullah. Salam lintas agama adalah wujud dari toleransi yang kebablasan. Karena selain haram dan tidak ada urgensinya, salam lintas agama sebagaimana doa lintas agama adalah wujud dari toleransi ala pluralisme agama yang bertentangan dengan ajaran Islam. MUI dalam fatwanya nomor 7 tahun 2005 menyebutkan bahwa pluralisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan umat Islam haram mengikutinya. Pluralisme agama dianggap haram karena paham ini menganggap semua agama benar dan tidak boleh ada monopoli atas klaim kebenaran, termasuk oleh kaum muslimin. Padahal Allah SWT berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sungguh agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dan juga firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari agama selain Islam, sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari dirinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Islam mengajarkan toleransi dengan adil tanpa mengorbankan prinsip akidah. Islam tidak memaksa orang non-muslim untuk memeluk Islam. Allah berfirman, "La iqraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim." Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Orang non-muslim bebas memeluk keyakinan mereka dan mengklaim kebenaran atas keyakinan mereka. Umat Islam melalui dakwah yang argumentatif dan debat terbuka, ditopang dengan penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, maka banyak muslim akhirnya meyakini kebenaran Islam dan memeluknya secara sukarela. Contoh nyata adalah ribuan orang Kristen di Irak yang masuk Islam melalui debat intelektual dengan Abu Hudzail. Islam menjunjung tinggi toleransi dan keadilan bagi semua, termasuk non-muslim, dan melarang keras perbuatan zalim dan merampas hak mereka.
Sejarah menunjukkan praktek toleransi Islam selama ribuan tahun. Sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa kekhalifahan Islam. Dan ini juga diakui sendiri oleh sarjana-sarjana Barat. Umat Islam tidak membutuhkan pluralisme karena akidah Islam dan syariat Islam sudah menjadi pegangan hidup yang cukup menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikianlah khutbah kami, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Barakallahu li wa lakum.